Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Apa yang kau pikirkan? Mari kita sejenak datang kepada Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita di hari ini. Ya, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bersatu teduh, kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur atas hari ini Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih karena penjagaan, penyertaan dan serta berkat-Mu di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan, kekuatan, dengan semangat yang daripada Tuhan. Bukan karena kami baik, bukan karena kami saleh, tetapi sekali lagi semua karena anugerah-Mu yang besar. Terpujilah Engkau. Sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini, kami akan membaca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami. Apa yang kami dengar, kami baca, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita baca di Yesaya 45 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Ayat 4. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ayat 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ayat 8, hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Demikian di dalam Yesaya 45 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, ini sangat mengejutkan dan tidak masuk akal. Mengapa? Kores, raja dari bangsa penyembah berhala yang tidak mengenal Allah, tapi dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya. Iya kan? Di ayat 4 dikatakan, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku.
Nah, perhatikan bahwa Tuhan sendiri yang memanggil, yang mengurapi, dan kemudian memimpin Kores untuk menaklukkan raja-raja dunia. Di ayat 1, beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Jadi perhatikan bahwa Tuhan sendiri yang memastikan keberhasilan Kores, yaitu kita baca di ayat 2, 3 dan juga ayatnya yang kelima. Nah, padahal kalau kita perhatikan, pengurapan dalam perjanjian lama ialah penugasan Tuhan ya kepada orang pilihannya dari umatnya untuk jabatan tertentu. Jadi umatnya yang dipilihnya ya kan untuk jabatan tertentu. Ya. Itu mengenai pengurapan ya. Karena pengurapan dalam perjanjian lama itu adalah sebuah penugasan ya. Jadi dari kalangan orang percaya kemudian dipilih sama Tuhan untuk jabatan tertentu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat dan berkuasa untuk memakai siapa saja. Amin. Ya, saya percaya bahwa kekuasaan ya yang Tuhan punya itu tidak terbatas. Dia maha kuasa. Ya kan? Dan saudara, seperti yang dikatakan bahwa dialah yang menciptakan terang dan gelap, ya kan? Atas kemujuran dan malapetaka dan atas seluruh alam semesta ini, ya kalau kita baca tadi di ayatnya yang ke-7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya, baiklah bumi membukakan diri, ya, dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini, ya kan? Kalau Tuhan berkuasa atas langit dan bumi, gelap dan terang, ya dia juga berkuasa atas Kores, ya kan? Iya. Jadi kalau kita belajar dari perjanjian lama, pengurapan itu hanya dari umat yang dipilih Tuhan untuk sebuah penugasan tertentu, jabatan tertentu. Ya, kalau kemudian Kores itu diurapi sekalipun dia bukan umat, dia bukan orang percaya, ya ini adalah kedaulatan Allah yang tidak bisa kita ganggu gugat, karena itu hak prerogatifnya, ya kan? Nah, Allah melalui Yesaya memberitahu umat Israel dan bangsa-bangsa bahwa Kores adalah alat di tangannya yang dipakai untuk apa? Kebesaran dan kemuliaannya, ya kan? Di ayat 6 itu sangat jelas supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi kalau saudara menatap saya dan bertanya untuk apa Kores dipanggil dan diurapi? Ya jawabannya, Allah membangkitkan Kores dengan suatu tujuan, yaitu apa? Untuk membebaskan bangsa Israel. Itu jelas di ayat 4. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ya kan? Ya ini semuanya untuk keselamatan, untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi perhatikan bahwa Allah memakai raja bangsa Persia ini untuk
menggantikan raja-raja adik kuasa Babel. Ya kan? Nah, Yeremia itu telah menubuatkan kehancuran Babel. Kalau sudah baca di Yeremia pasal 25 ayat 12, 13 dan 14. Nah, Koreslah yang nantinya menjadi juru selamat bagi bangsa Yahudi. Hal ini terlihat dari tindakan Kores di kemudian hari. Ia memberikan kebebasan bagi bangsa Israel untuk pulang, ya kan? Pulang ke negerinya. Bukan saja pulang ke negerinya, tetapi juga mengizinkan pembangunan kembali tembok Yerusalem dan Bait Suci. Itu sudah baca di 2 Tawarik, di Ezra dan seterusnya. Nah, Yeremia telah menubuatkan pemulihan umat Israel ini di Yeremia 29 ayat 10, 11, 12, 13 sampai 14. Dan Daniel, ya kan, telah mendoakannya sebagai antisipasi ketika saat pembebasan yang dijanjikan itu telah tiba. Itu saya baca di Daniel pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Nah, jadi Tuhan berdaulat atas semua orang, atas semua situasi, zaman, ya. Dia berdaulat atas kehidupan kita dan dia bisa pakai siapa saja untuk menjadi alatnya untuk keselamatan bangsa yang dipilihnya. Ya. Dia juga memakai siapa saja. Ya kan? Allah itu punya kehendak yang bebas memakai siapa saja. Orang percaya atau orang tidak percaya. Ya kan? Dia bebas, ya, karena dia berdaulat. Dia bisa membalikan hati, ya, dari yang jahat seperti Rasul Paulus kepada hati yang mengasihi dan mau berkorban untuk memberitakan Injil kerajaannya. Jadi saudara, jangan membatasi dirimu untuk dipakai oleh Allah, ya. Pengurapan Tuhan turun atas engkau dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan engkau menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat, ya. Karena itu apapun yang engkau kerjakan hari ini, kerjakanlah seperti yang engkau kerjakan untuk Tuhan. Maka itu akan menjadi berkat. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami belajar bahwa Tuhan berotoritas, berdaulat atas kehidupan kami. Karena itu pakai kami menjadi alat di tangan-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati seluruh sahabat Galilea. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di hari ini. Ada berkat yang menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada